Indonesia dikepung dua negara pemilik rudal Tomahawk yang disebut pembawa malapetaka. Indonesia perlu sadar bahwa kepentingan dunia saat ini sedang berada di Indo-Pasifik maupun Laut China Selatan. Sebagai pengingat, kawasan Laut China Selatan mengalami dinamika yang sangat kompleks antara ASEAN dengan China. China mengklaim hampir keseluruhan wilayah itu berasaskan Nine Dash Line warisan nenek moyangnya. China klaim hampir 80% Laut China Selatan dengan asa Nine Dash Line yang membentang dari 1.500 km dari daratannya hingga ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia, terang antara pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Di sisi lain, kawasan ini begitu seksi karena dinilai sangat strategis sebagai jalur laut perdagangan dunia. Beberapa negara pasti melewati jalur di Laut China Selatan sebagai penjamin roda ekonomi mereka. Belum lagi kalau kita membicarakan sumber daya alam SDA di dalamnya yang sangat kaya. Laut China Selatan kaya akan cadangan sebanyak miliaran hingga triliunan barel minyak dan gas. Ditambah dengan keanekaragaman ikan di dalamnya. Maka dari itu, tak heran mata dunia kini tertuju ke kawasan tersebut apalagi mereka negara besar. Sudut pandang ini diperkuat oleh tulisan Lemhanas yang menyatakan bahwa ketegangan geopolitik negara-negara besar akan berpusat di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik menjadi fokus rivalitas geopolitik negara-negara besar dunia, terangnya. Pada artikel berjudul, Pertahanan Laut di Era Geopolitik V, terbitan tanggal 27 Juli tahun 2022. Oleh karena itu, banyak negara yang sudah bersiap menghadapi tantangan tersebut termasuk ketegangan dengan China. Salah duanya adalah Jepang dan Australia yang memperkuat dirinya dengan rudal Tomahawk yang disebut sebagai pembawa malapetaka. Rudal Tomahawk adalah peluru kendali pembawa malapetaka yang syarat akan teknologi canggih di dalamnya, terang kanal YouTube Baku Hantam. Rudal ini dilengkapi sistem pemandu Global Positioning System, The Rain Countering Machine. Intinya, Tomahawk dapat meluncur serendah mungkin, memungkinkan dirinya tidak terdeteksi pantauan radar. Mesin yang dipakai rudal ini juga dapat menyembunyikan sumber panas sehingga sistem pencari panas musuh akan sulit menemukannya. Rudal Tomahawk juga terkenal akan akurasi yang sangat presisi, bahkan dapat mengenai sasaran yang sangat kecil. Terakhir yang tak kalah penting, rudal ini juga mampu membawa hulu ledak konvensional hingga nuklir. Indonesia kini sedang dikepung negara-negara yang akan memiliki rudal mematikan tersebut. Pertama Jepang yang sudah mengumumkan pengadaan 400 unit rudal Tomahawk pada bulan Oktober tahun 2023 lalu. Menteri Pertahanan Jepang akan membeli rudal jelajah Tomahawk lebih cepat dari perencanaan semula. Sebelumnya pengadaan rudal ini akan terjadi pada tahun fiskal 2026 dan 2027, namun dipercepat menjadi tahun 2025. Terang antara pada tanggal 5 Oktober tahun 2023. Karena dipercepat, jumlah yang akan dibeli juga berkurang menjadi 200 unit. Selanjutnya Australia yang secara resmi mengumumkan pembelian 200 unit lebih rudal Tomahawk. Untuk membangun kemampuan kritis, pemerintah telah memutuskan untuk membeli lebih dari 200 unit rudal jelajah Tomahawk untuk kapal destroyer Hobart Class, terang Kementerian Pertahanan mereka. Minister.defense.gov.au pada tanggal 21 Agustus tahun 2023. Sementara Hobart Class adalah kapal perang yang sedang dibangun untuk Angkatan Laut Australia. Pertanyaannya, rudal ini digunakan untuk apa? Tidak ada jawaban pastinya. Namun berita dari antara ini bisa memberi sudut pandang. Jepang dan Australia belum lama ini menyepakati kerjasama pertahanan untuk keamanan regional masing-masing negara. Siapa ancaman bagi keamanan dua negara tersebut? Jawabannya adalah China. Jepang dan Australia membahas potensi kerjasama militer dengan merujuk kepada aktivitas maritim China yang telah meningkat. Kedua negara membahas modernisasi dan frekuensi latihan militer bersama. Upaya ini menjadi langkah solid karena aktivitas provokatif China di kawasan Indo-Pasifik, jelas antara pada tanggal 16 Januari tahun 2024.